Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat semuanya. Jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto, masih dari Bumi Mojopahit Channel Mojokerto. Nah sobat semuanya, keris jimatan atau juga dinamakan pusaka pajimatan dengan bentuknya yang sangat kecil, ini memang sangat-sangat menjadi sebuah primadona tersendiri bagi kebanyakan orang. Karena apa? Karena bentuknya yang kecil itu bisa dibawa kemana-mana. Nah di sini nanti sobat semuanya, saya ingin mengajakkan semuanya untuk sedikit mereview dari salah satu keris koleksi saya, dan keris ini adalah keris jimatan. Nah kira-kira dapur apakah ini dan bagaimana dulu saya mendapatkannya? Untuk itu langsung saja kita akan review bersama-sama. Nah langsung saja sobat, saya ajakkan semuanya untuk mengambilnya langsung. Jadi kita mengambil di etalase. Nah ini kemarin belum sempat saya tata dan sekarang sudah dalam keadaan rapi. Nah kalau seperti ini kan jadinya enak banget kalau sudah tertata sangat rapi seperti ini sobat. Nah usahakan kalian di rumah pun juga seperti itu. Jadi kalau punya pusaka, sebaiknya kalian pun juga dalam penempatannya tempatkanlah di tempat yang semestinya, di tempat yang apa ya, bisa dikatakan itu jangan ditempatkan di tempat-tempat sembarangan. Jadi kalau seperti ini kan enak. Nah ini sobat, ini nanti yang akan kita review bersama-sama. Nah ini bentuknya seperti ini. Ini kalau di dalam dunia Tosan Aji ini menyebutnya adalah pusaka pajimatan. Kira-kira berdapur apakah ini? Yuk nanti kita akan mereviewnya bersama-sama sobat. Nah seperti ini. Nah sobat BMC semuanya, beberapa hari ini saya tuh mendapatkan sebuah pertanyaan bahwasanya punyakah pusaka pajimatan mas? Karena saya itu ingin memiliki pusaka tapi yang bentuknya mini saja, karena saya ingin dibawa kemana-mana. Karena bisa di apa ya, karena untuk saat ini kan banyak sekali para pecinta Tosan Aji itu sekarang tidak apa ya, bisa dikatakan dari golongan orang-orang berpendidikan. Jadi bekerjanya di kayak seperti di apa, perkantoran dan juga di instansi pemerintahan. Jadi kalau membawa pusaka dengan bentuk kecil, dengan bentuk jimatan itu kan sangat-sangat efisien dan juga tidak ada yang tahu. Jadi bisa dimasukkan di dalam tas atau juga bisa dimasukkan di dalam saku. Nah seperti itu. Itu adalah salah satu dari alasan beliau. Jadi untuk efisiensi, jadi kalau kemana-mana itu dibawanya itu enak dan juga tidak terlihat. Di samping di satu sisi beliau itu mempercayai tentang esoteri pusakanya, dan di sisi yang lainnya beliau pun juga kalau membawa pusaka kalau terlihat itu kan malu gitu seperti itu. Karena masa sih di dunia milenial seperti ini masih menyengkelit pusaka, masih membawa pusaka, padahal sebenarnya sobat, untuk di budaya kita sendiri pusaka itu adalah sesuatu yang bisa dikatakan menjadi salah satu dari unsur budaya. Jadi kalau kita kemana-mana zaman dulu itu memang identik dengan pusaka, kita bawa kemana-mana. Tapi kalau untuk sekarang, untuk saat ini, kita kemana-mana pasti yang dibawa adalah HP, jadi bukan lagi pusaka. Jadi memang ada pergeseran. Nah untuk di pusaka jimatan atau juga pusaka yang kecil seperti ini sobat, ini menjawab ini kebutuhan. Jadi dibawa kemana-mana tapi tidak terlihat. Nah seperti itu. Oh ya sobat, saya juga di sini berpesan kepada kalian semuanya. Memang di dalam dunia Tosan Aji itu tidak lepas yang namanya sisi spiritual. Karena apa? Karena di dalam Tosan Aji itu terbentuk dari dua unsur, yaitu unsur fisik, kita melihat bendanya, kita melihat wujudnya, dan di sisi lain itu juga terbentuk dari unsur non fisik. Bisa dikatakan seperti kayak doa-doa itu kan unsurnya unsur non fisik, jadi tidak bisa terlihat. Kita tidak bisa mengesampingkan tentang kekuatan sebuah doa. Jadi dengan doa itu kita percaya bahwasanya apa yang menjadi cita-cita kita yang diwujudkan di dalam sebuah Tosan Aji itu akan bisa ini ya cepat, atau juga bisa dikatakan ini sebagai sebuah ikhtiar gitu. Ikhtiar doa kita kepada Tuhan. Kita berdoa yang diwujudkan di dalam bentuk pusaka, dan untuk zahirnya kita itu berusaha dengan jalan seperti kayak bekerja dan juga yang lainnya itu. Nah di sini saya ingin
berpesan kepada sobat semuanya bahwasanya kita dalam menyikapi sebuah pusaka itu jangan terlalu berpatok kepada sesuatu yang hal-hal mistik. Jadi seperti itu. Kalian boleh percaya tentang adanya unsur-unsur esoteri yang gaib, boleh, silakan kalian percaya seperti itu tidak masalah. Tapi yang di sini yang menjadi masalah apabila kalian terlalu fanatik terhadap sesuatu yang bersifat mistik. Nah, seperti itu. Saya ingin bercerita kepada kalian tentang salah satu dari pusaka saya yang ini, sobat. Nah, ini dulu saya dapatkan dari salah seorang rekan saya. Jadi beliau penjual tosan aji yang ada di Surabaya. Saya tidak menyebutkan namanya. Kalau untuk saat ini memang beliau sudah bisa dikatakan senior lah. Nah, pada waktu itu beliau mengupload dari pusakanya, ya pusaka ini. Nah, waktu itu saya menanyakan karena saya lihat bentuknya kok sangat bagus banget ya. Bentuknya banget dan di hati saya itu ada srek gitu. Saya tanyakan kepada beliau, itu berapa maharnya, Mas? Sebentar ini, Mas Tony, ini kayaknya kok tidak mau dimaharkan. Nah, seperti itu. Terus saya gini, oke, kalau gitu saya tunggu, karena beliau bilang bentar, saya tak, ibaratnya itu bisa dikatakan untuk dalam tanda kutip itu berhubungan atau berkomunikasi dengan kodamnya karena gitu. Nah, selang beberapa hari beliau itu mengabari kepada saya bahwasanya saya habis bertarung karena gitu. Bertarung dengan pusakanya Kang, waduh, loro kabeh ya katanya gitu. Di dalam hati kecil saya ya nggak apa-apa, silakan kalau memang dimaharkan silakan, kalau enggak ya nggak apa-apa. Kalau masalah itu insya Allah nanti saya setut, saya seperti ini, saya setut untuk pusakanya biar bisa ikut saya gitu. Dan ternyata waktu saya berlibur ke Watu Ulo Jember ya, di pantai Watu Ulo itu saya mendapat kabar dari beliau, ya Mas silahkan ini dimari, nggak apa-apa katanya gitu. Nah ini sobat, terkadang ada beberapa, ini saya nggak menuduh teman saya itu enggak. Jadi gini, ada beberapa dari oknum terkadang itu membuat cerita untuk menaikkan nilai barang. Jadi kalau kalian mau memahari sebuah pusaka, alangkah baiknya kalian mahari dengan melihat bentuk fisiknya, dari keutuhan dari bilahnya, keutuhan pamornya, itu seperti itu. Jangan seperti ini, kalian memahari sebuah pusaka karena sebuah ceritanya. Nanti sobat semuanya, kalau cerita itu tidak terjadi di diri kalian, dalam artian itu kehebatan dari ceritanya itu tidak terjadi di diri kalian, akhirnya kalian kecewa. Itulah mengapa saya ingin berpesan kepada sobat semuanya, kalau kalian masih awam di dalam babakan tosan aji, alangkah baiknya kalian jangan menginjak ke hal-hal mistik dulu di dalam kalau ingin memahari sebuah pusaka. Kalau ingin memahari sebuah pusaka, kalian lihat bentuk pusakanya, keutuhannya, bagusnya seperti apa, pamornya. Kalau kalian di hati seret, silakan kalian mahari. Entah itu pusaka Kamardikan, entah itu pusaka sepuh. Karena apa? Karena pusaka Kamardikan pun jika oknumnya, pemiliknya itu pandai, katakanlah kayak membangun sebuah cerita-cerita yang wah, nah itu pun juga bisa di dalam keris Kamardikan. Makanya kenapa saya berpesan, kalau kalian ingin memahari sebuah pusaka, silahkan kalian mahari dari bentuk fisiknya dulu. Ini kan kalau untuk saya, di video-video saya ini kan saya tujukan kepada pemula tosan aji, pecinta tosan aji pemula. Itulah mengapa kalau untuk yang senior mungkin sudah tahu lah, sudah mafhum seperti itu. Tapi kalau untuk yang pemula, nah ini harus hati-hati. Karena saya pribadi sobat, jika ingin memahari sebuah pusaka, katakanlah saya serap dengan pusaka ini gitu, lalu saya tanyakan tentang maharnya, dan beliau tidak bercerita tentang ini dapurnya apa, terus pamornya apa, dan juga terus nilai maharnya berapa. Tapi sebelum itu beliau bercerita tentang kehebatannya. Ini dulu adalah pusakanya ini dan kodamnya bernama ini,
dengan kesaktiannya seperti ini. Nah, kalau saya sudah seperti itu biasanya tidak jadi saya mahari kalau untuk saya, karena berkali-kali kalau ada orang seperti itu saya menanyakan tentang itu dapurnya apa dan juga pamernya apa, dan beliau tidak menjawabnya tapi bercerita tentang yang aneh-aneh, biasanya tidak saya mahari yang seperti itu. Karena apa? Karena untuk saya pribadi sobat semuanya, saya lebih mengedepankan tentang sisi logika. Jadi saya karena ini saya mahari untuk keindahannya, saya ingin menikmati keindahannya. Untuk hal-hal esoter itu kan sebenarnya adalah bonus kalau untuk saya pribadi. Tapi sobat semuanya, saya tidak menyalahkan jika teman-teman itu memahari pusaka untuk mengambil sisi esoternya saja, itu nggak apa-apa. Memang di dalam apa? Di dalam Tosan Aji ini dia adalah bahasa doa yang diwujudkan di dalam sebuah Tosan Aji. Jadi itu sah-sah saja, nggak apa-apa, asalkan jangan terlalu fanatik kepada hal mistik. Nah, seperti itu untuk pesan saya kepada sobat semuanya, khususnya bagi kalian para pecinta Tosan Aji pemula. Coba kita akan melihat kira-kira dapur apa sih pusaka saya ini. Nah, ini coba kita akan melihat. Ini dulu sebenarnya untuk diwarangkannya memang warangka gawannya, tapi dalam keadaan sangat kotor sekali. Dan di sini dulu itu ada semacam kayak talinya, tali putih seperti kayak tali kain dari kain mori kalau nggak salah. Nah, waktu saya serviskan warangkanya, itu sama tukang servis saya dibuang. Nah, jadi seperti ini. Kesan nampak wingitnya memang sangat terasa sekali waktu itu. Pusaka-pusaka yang diinginkan biar kayak terlihat wingit itu biasanya sobat semuanya yang banyak sekali saya jumpai, dia entah itu digubet dengan kain mori atau dimasukkan di dalam kain mori putih, lalu juga untuk dibilahnya itu dikasih minyak misik hitam. Nah, hal-hal seperti itu dulu sering saya jumpai sobat semuanya, dan pasti kalau untuk orang awam pasti wah, ini pusakanya hebat banget, dari bau minyaknya sudah semeriwing mistis seperti itu. Nah, untuk orang awam yang fanatik dengan hal-hal mistik, biasanya itu gampang sekali untuk dikiring kepada sesuatu yang dengan keuntungan yang bisa dikatakan tidak wajar lah. Nah, seperti itu. Kok keuntungan yang tidak wajar maksudnya seperti apa, Mas Tony? Jadi seperti ini. Katakanlah kita memahari pusaka dengan mahar 1 juta gitu. Kalau untuk dijual lagi misal kayak 1.500.000 atau 1.400.000 itu mungkin sudah keuntungan yang wajar. Tapi ini sebetulnya ada keuntungan yang tidak wajar, itu seperti ini. Kita membangun sebuah cerita, diceritakan yang hebat-hebat dengan kota bernama ini, kesaktiannya seperti ini. Nah, biasanya ini untuk nilai dari maharnya akan sedikit lebih tinggi karena ceritanya gitu. Yang saya takutkan seperti itu sobat semuanya. Jadi kalau untuk masalah mahar yang mahal tapi dengan kualitas pusaka yang bagus, itu sah-sah saja. Kalau biasanya untuk bilah besinya bagus, lalu pamornya masih utuh, semuanya masih utuh dan juga nyandang dengan mahar yang bisa dikatakan mahal, itu wajar. Tapi kalau pusaka biasa saja atau bisa dikatakan pusaka kayak koden, garis-garis kamardikan, tapi dibubui dengan cerita yang hebat. Nah, kalau dijual yang sangat-sangat fantastis, itu berarti orang tersebut atau pembelinya sama saja membeli ceritanya. Yuk, coba kita akan melihat pusakanya seperti apa. Nah, sobat, ini adalah bentuk dari pusakanya. Kalau untuk saya pribadi ini masuk di pusaka Nogo Siluman kalau nggak salah ya. Karena ada bentuk dari kepala ular, naga, dan juga untuk di badannya dia tidak ada. Nah, kalau seperti ini untuk saya pribadi masuk di Nogo Siluman, sobat. Nah, sobat semuanya, mungkin dari saya cukup sekian, atau mungkin kalian ingin melihat lebih detail dari pusaka saya, silakan. Habis ini saya balik kameranya biar kalian juga melihatnya lebih detail. Nah, sobat BNC, ini adalah perwujudan dari pusakanya, dan ini untuk diwarangkannya sendiri. Ini warangka iras.
Nah, ini warangkanya Iras, dan ini sudah sangat lama sekali berada di galeri saya. Ini sudah menjadi koleksi saya yang sangat lama sekali ini. Nah, ini adalah wujud dari pusakanya. Nah, seperti ini. Ini adalah salah satu pusaka yang saya dapatkan dari seseorang rekan saya yang ada di Surabaya. Nah, sebelum termahar ke saya, beliau pernah bercerita bahwasanya pada malam harinya beliau dalam tanda kutip berkomunikasi dengan pusaka ini, dan beliau katanya, waduh, bapak belur saya mas, katanya gitu. Yaitu cerita seperti itu di dalam dunia tosan aji sah-sah saja sobat, tapi saya sekali lagi berpesan kepada kalian semuanya, kita boleh mempercayai sesuatu yang gaib, kita boleh mempercayai esoteri dari pusaka, tapi yang tidak boleh adalah fanatisme kita kepada hal-hal mistis. Jadi kalau kalian belum apa-apa sudah ujuk-ujuk pengen yang mistik, pengen kodam-kodaman, maka bisa dipastikan biasanya ini kebanyakan kalian akan gampang sekali kena tipu yang seperti itu sobat. Makanya saya selalu berpesan, jika kalian masih pemula di dalam dunia tosan aji, alangkah baiknya kalau kalian ingin memahari sebuah pusaka, lihatlah dulu dari keindahan pusakanya, keindahan bilahnya, keutuhan bilahnya, dan juga keutuhan pamornya. Jika kalian seret, entah itu keris kamardikan ataupun keris sepuh, silakan kalian mahari, tidak apa-apa. Nah, daripada kalian ujuk-ujuk langsung menanyakan itu kodamnya apa mas. Wah, kalau kalian bertemu dengan kayak orang-orang baik, ya pasti kalian akan diarahkan, jangan dulu seperti itu mas, biasanya seperti itu. Tapi kalau bertemu dengan orang yang punya sebuah kepentingan dalam tanda kutip, nah maka kalian bisa nanti ini bisa dikatakan ATM berjalan, itu bisa loh. Nah, demikian tadi sobat, kita sudah belajar bersama-sama tentang seluk-beluk dari babakan tosan aji. Semoga video ini bisa sedikit menambah wawasan dan juga pengetahuan kepada kalian semuanya, khususnya bagi kalian para pecinta tosan aji pemula di dalam memilih sebuah pusaka. Dari saya sekali lagi terima kasih kalian sudah menonton dari video saya. Apabila ada kesalahan dan juga ada kata-kata yang kurang berkenan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.